Baik, perkenalkan nama saya Suandari Akbar dengan NIM 220501193. Baik, nama saya Rehan Fajar Fariski dengan NIM 220501183. Nah, di sini kami berdua ya. Nah, kami berdua akan memenuhi tugas mata kuliah Hukum, Etika, dan Media. Nah, itu pada pertemuan 12 dengan judul um, Hukum dan Etika Media dalam berproduksi konten digital. Nah, gini, ini kan di media digital sekarang nih, di era sosial media sekarang nih. Nah, itu kan serba cepat tuh. Nah, mengapa tuh Han, kalau menurut kamu Han, hukum dan etika media itu tuh sangat penting tuh? Menurut kamu gimana? Karena kalau misalnya sangat penting itu karena media memiliki kekuatan yang sangat besar dalam membentuk opini publik. Tanpa hukum dan etika, media bisa menyebabkan informasi yang merugikan masyarakat, melanggar hak individu dan menimbulkan konflik sosial. Nah, terus kalau misalnya menurut kamu tuh apa sih yang dimaksud dengan etika media tuh? Yang aku tangkap dari etika media ini adalah pedoman moral dalam praktik jurnalistik dan produksi konten seperti kejujuran, akurasi, dan keberimbangan serta menghormati privasi yang melibatkan narasumber. Oh, nah kalau misalnya yang kamu pahami itu ya tentang kayak ini kan setiap hukum media itu kan ada memiliki beberapa contoh resikonya gitu kan. Nah, contoh-contohnya itu kamu tahu nggak apa-apa aja? Contohnya itu ada di penyebaran berita hoax, judul provokatif, dan clickbait yang menyesatkan dan penyebaran identitas korban tanpa izin. Gitu. Lalu bagaimana peran bagi hukum media itu, bagaimana sih perannya gitu? Kalau misalnya perannya, hukum media itu berfungsi sebagai aturan yang mengikat. Di Indonesia, pelanggaran konten bisa dikenai sanksi melalui undang-undang seperti UU Pers dan UU ITE. Jika media melanggar batas hukum, maka akan terkena hukum lah dia. Kalau misalnya untuk bagaimana sih hubungan etika dan media itu di media itu gimana sih hubungan itu, maksud itu ini kan media nih, media itu etika nih. Nah, itu tuh bagaimana sih hubungannya gitu? Nah, kalau misalnya etika berfungsi sebagai pencegahan, sedangkan hukum sebagai penegak. Media yang menjunjung etika cenderung tidak berhadapan dengan masalah hukum. Oh, oke. Mungkin ya kesimpulan yang bisa kami sampaikan itu adalah, jadi dapat disimpulkan nih bahwa hukum dan etika merupakan fondasi utama dalam produksi konten digital yang bertanggung jawab. Nah, jadi tuh ada sih beberapa yang dari etika-etika bermedia itu yang mutlak ada hukumnya juga, dan itu dilindungi dengan apa ya, kalau nggak salah saya itu Dewan Pers atau apa gitu. Nah itu, nah jadi jadi kita tuh harus memiliki etika dalam bermedia. Nah, jadi itu tuh sebagai fondasi utama produksi konten digital yang bertanggung jawab. Nah, mungkin terima kasih ya, sekian dari kami berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.